Halo semuanya, welcome to Overdose, Overtime with GLaDOS, where we gonna talk about a lot of things, share about a lot of things, and hopefully learn some new things. Kenalin, nama aku Gladys Olivia, aku dokter internship yang lagi bertugas di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. So, karena kita di dunia medis dan sebenarnya di segala hal dalam kehidupan ini sangat disarankan dan dianjurkan, ini level anjurannya A, untuk selalu melakukan research dulu, untuk yakin kalau apa yang kita omongkan itu emang evidence based yang udah diuji. Jadi before I came up with this episode, I make sure I did my own research. Jadi nanti beberapa sumber yang aku jadikan bahan bacaan aku bakal buat di situ untuk yang denger atau yang mau tahu lebih dalam itu bisa baca. Kalau misalnya nanti ada yang mau diskusi atau mau koreksi atau mau apa, I'm so open for it. Mau dari PC. So for the very first episode of Overdose, sebenarnya aku pengen banget ngangkat satu topik yang udah bugging me, udah mulai bukan mengganggu, tapi kayak keep showing up di setiap percakapan aku sama teman aku, atau saat teduh aku, atau aku lagi bangun, atau aku lagi baca apa, dia tuh muncul gitu. Itu tentang self-awareness. Jadi sebelum kayak aku mau cerita tentang yang jadi pendorongnya, kita cerita dulu dari definisinya ya. Ini mulai agak kayak tutorial waktu kita masih di preklinik buat yang anak-anak kedokteran atau yang dunia kesehatan. Jadi pertama kita bahas tentang definisi dulu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, awareness itu kan kesadaran. Tapi ada satu lagi juga yang kita biasanya gunakan untuk sebut kesadaran, tapi bahasa Inggrisnya nggak awareness, yaitu consciousness. Sebenarnya consciousness and awareness itu beda. Dimana kalau misalnya dia consciousness itu adalah keadaan dimana kamu seorang manusia atau organisme itu mampu menerima stimulus yang datang dari luar dan memprosesnya dan memberikan respon terhadap stimulus itu. Jadi itu lebih berhubungan terhadap hal eksternal gitu yang diproses terus diberi respon. Sementara kalau awareness sendiri itu di saat dimana kamu tuh sadar terhadap diri kamu. Pertama, kedua, di saat dimana diri kamu sendiri yang jadi objek pemikiran kamu. Jadi kamu yang jadi objeknya, kamu juga yang jadi subjeknya, kamu yang nanti akhirnya mengeluarkan respon terhadap diri kamu sendiri. Jadi poin utama dari self-awareness kan adalah kesadaran terhadap diri sendiri, menilai diri, perenungan diri gitu kan. Nah, self-awareness itu ada dua, berdasarkan dari outcome yang keluar. Kalau dia menghasilkan positive outcome, itu kita sebut dengan self-evaluation. Tapi kalau hasilnya yang lebih negatif, yang lebih berefek negatif terhadap pikiran, terhadap jiwa, terhadap kehidupan, itu namanya self-rumination. Jadi untuk yang pertama, self-evaluation. Self-evaluation itu sebenarnya di saat dimana kita tuh lagi sadar dan menilai diri kita, dan dari hasil penilaian kita itu kita terdorong untuk melakukan perubahan. Nah, dalam hal kejiwaan, perubahan itu cuma ada dua. Yang kita bisa ubah terhadap diri kita tuh ada dua, yaitu the ideal self, atau yang ada idealismenya kita, yang ada dalam pikirannya kita, atau yang diubah adalah the real self, yang kenyataannya. Contoh, aku tuh kalau misalnya berpikir Gladys tuh adalah orang yang rajin menabung, suka menolong, gak gibah, rajin gitu, in general in life kayak gitu. Pada kenyataannya misalnya aku masih males, masih suka gibah, masih boros kayak gitu. Jadi antara real self and ideal self. Yang kedua adalah self-rumination. Sebenarnya kalau rumination dicari di kamus bahasa Indonesia, itu tuh artinya perenungan. Cuman kayaknya nggak cukup menggambarkan efek negatif dari ruminasi ini gitu kan. Jadi kalau aku sendiri ngegambarinnya, self-rumination itu adalah memama biak terhadap diri sendiri. Jadi kayak kamu lihat sapi, kerbau, lembu, kalau mereka makan tuh, mereka makan daun atau rumput itu tuh dikunyah lama banget baru ditelan. Nah, kayak gitulah saat kita melakukan self-rumination. Berarti misalnya kita punya masalah atau kita lagi melakukan penilaian terhadap diri kita, tapi misalnya kita udah menemukan satu poin, tapi kita tuh lama mengevaluasi itu. Kayak kita tuh nggak bisa membedakan apakah ini udah saatnya gue telan atau ini udah saatnya untuk gue buang kayak gitu. Kayak tetap berfokus pada itu kayak gitu. Kayak stay on that thing. Kayak lu udah tahu itu masalah tapi lu nggak bisa buat apa-apa. Lu cuman kayak, kenapa ya gue kayak gitu? Kok gue bego banget? Ngapain gue ngelakuin itu? Terus nggak bisa memaafkan diri lu and move on to the next step untuk
merubah gitu. Apakah itu tadi yang si ideal, jiwa ideal lu, atau yang jiwa asli lu, atau yang di kehidupan nyata. Gue mulai ketawa, tertarik nih dengan memamah biak jiwa, karena gue dulu orang yang kayak gitu. Like I used to condemn myself, kayak membenci diri gue sendiri terhadap hal bodoh yang gue lakukan. Misalnya nih gini, ini cuma hal bodoh, misalnya kayak kayak misalnya, kenapa ya tadi tuh gue kayak gitu di depan mereka, ih goblok banget sih, ntar gue dipikirin apa sama mereka kayak gitu, padahal kan kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu udah terjadi kayak gitu kan. Itu tuh hal yang kecilnya. Atau yang lebih dalam dan personal, misalnya kayak kenapa ya I let that thing happen to me, terus kayak gila gue ngabisin waktu lama banget untuk mikirin itu dan gak gerak dan gak ngelakuin apa-apa dan gak bertindak kayak gitu. Tapi itu tuh sebenarnya bukan tujuan utama yang mau gue bicarain di episode pertama nih, karena itu tuh cuman new insight yang gue dapat aja gitu waktu gue ngelakuin research. Itu tuh cuman bonus. Awal mulanya banget yang emang pendorong banget untuk gue ngomongin ini itu adalah saat dimana gue pergi berenang sama teman gue pergi berenang malam-malam. Terus tempatnya bagus banget, ada lampu, and then nggak tahu ya, langit di daerah timur tuh bagus banget, kayak simply gue lebih gampang ngeliat bintang di sini gitu, bintang, bulan tuh cantik banget, gue nggak bisa nyebutin, dan kayaknya HP gue atau HP siapapun nggak akan bisa nge-capture keindahan yang gue lihat di mata gue kayak gitu, atau simply emang HP gue aja yang belum HP boba kayak gitu. No kidding. Tapi ada satu percakapan di mana gue tuh ngomong, ini tuh kayak jokingly gitu, gue kayak cuma bercanda, tapi sebenarnya dari dalam hati gue yang paling dalam, I know it is true gitu. Jadi gue bilang gini, kayaknya gue ngerti deh kenapa Tuhan mengizinkan gue untuk, bukan mengizinkan sih, maksudnya kayaknya gue ngerti deh kenapa ya Tuhan mengizinkan gue sampai sekarang memilih untuk stay single gitu. Gue nggak kebayang kalau gue pergi ke tempat ini dengan pasangan gue dan cuman berdua. Mungkin aja 9 bulan yang harusnya gue jadiin tempat internship itu, malah 9 bulan gue mengandung, pulang-pulang gue dapet suami sama dapet anak. Tapi itu jokingly, tapi somehow itu has a true side in it gitu. Nah, gue pakai contoh diri gue sendiri, karena menurut gue kalau gue ngomongin orang tuh I don't talk about people, and then gak ada gunanya ngomongin orang saat lu sendiri gak bisa ngevaluasi diri lu gitu. Gue ngomong itu karena bukan berarti gue kayak anjir si Gladi sangean, enggak, bukan. I swear bukan karena itu, tapi karena gue udah kenal diri gue cukup dalam banget. Gue udah ngerti diri gue sampai gue tahu apa yang jadi cues gue untuk ke hal-hal tertentu. Jadi yang gue maksud dengan cues itu adalah hal-hal yang lo tahu bakal jadi pemancing atau apa ya, thresholdnya lo, batasnya lo yang bakalan menggerakkan potensial aksi ke hal-hal selanjutnya yang sebenarnya dalam hati yang paling dalam kamu tuh udah tahu itu tuh bakal lead kemana gitu, bakal ngarah kemana, bakal berakhir dengan apa. Nah, waktu gue ngelakuin riset tentang self-awareness ini, gue keinget sama saat dimana waktu SMA belajar pelajaran agama, terus waktu itu lagi bahas tentang kejadian Nabi Yusuf di rumah Potifar. Nabi Yusuf kan waktu itu adalah kayak kepala asisten rumah tangganya Potifar, dan saat itu Nabi Yusuf tuh sendirian di rumah dengan istri Potifar, dan entah gimana somehow this woman itu menginginkan Nabi Yusuf tuh secara lustfully gitu kan. Nah, yang dilakukan Nabi Yusuf pada saat itu adalah bukan stay in that place gitu loh, bukan stay, tapi melarikan diri dari posisi itu. Itu ngingetin gue waktu itu kata-kata guru gue itu bilang gini, jadi gitu, kalau Nabi Yusuf aja ngadepin satu hal yang dia tahu bakalan lead to other thing dengan berlari, what makes you think you can stand your own weakness by yourself gitu. Kayak itu yang kayak bikin gue sadar kalau kita tuh sebenarnya dalam banyak hal sering overestimate ourselves pertama, atau secondly kita tuh nggak berani untuk ngakuin ke diri kita sendiri. Contoh gini,
yang paling sering jadi permasalahan, I'm speaking generally ya, dan secara data juga, tentang pornografi. Like pornografi itu nggak cuman masalah pada kaum pria ya. Sebenarnya kalau misalnya dari data yang ada dari Amerika, 3 dari 3 orang pengguna porn atau yang mengakses porn, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, dari data itu sendiri ditunjukkan juga kalau misalnya dari 70% laki-laki 19-24 tahun itu pasti ngakses porn gitu, regularly every month. And then secondly, dari jumlah pekerja itu ada 20% laki-laki yang akses porn di tempat kerja, dan kalau jumlahnya di perempuan itu sekitar 13%. Dan yang satu hal yang nggak begitu shocking menurut gue adalah waktu gue baca gini di infografisnya, bilang kalau saat paling jarang orang nge-akses porn itu adalah pada saat Thanksgiving di Amerika ya. Thanksgiving kan saat dimana mereka kumpul keluarga, mereka makan besar and then kayak spend the day with their families gitu. Tapi saat yang paling sering, hari yang paling sering orang akses porn adalah hari Minggu. Karena hari Minggu kan hari dimana tidak kerja, tidak ada kegiatan, gak tahu mau ngapain. Nah, jadi sebenarnya tuh kita tuh udah tahu kalau masalah kita dengan pornografi itu adalah saat kita nggak tahu mau ngapain. Misal gini, sebenarnya awalnya itu cuman berniat kayak ngerjain tugas, tapi ternyata tugasnya udah selesai tuh jam 9 malam, dikerjain udah selesai jam 9. Terus kayak mau ngapain lagi ya, nggak tahu mau ngapain, mau nonton YouTube juga udah nggak tahu mau nonton apa, simply nggak tahu mau ngapain. Dan akhirnya karena lu nggak tahu mau ngapain, kayak ya udah kebiasaan akses aja gitu. Atau misalnya gini, tadi tuh waktu ngomong-ngomong sama temen kayak tahu nggak video ini, terus karena lo lagi sendirian di rumah di kamar, terus kayak oh iya ya tadi keinget tuh dibilangin sama temen ada video artis ini, pengen lihat sendiri kayak gitu. Nah itu tuh yang gue maksud dengan cues, hal-hal yang jadi pendorong atau pemantik lo untuk ke hal selanjutnya yang sebenarnya lo tuh udah tahu itu adalah masalah dalam diri lo. Somehow deep down lo tuh tahu itu masalah. Nah itu contohnya dengan pornografi. Tapi bisa aja misalnya masalahnya adalah kalau lo sendirian dan lo gak tahu mau ngapain, dan lo biarin pikiran lo terbang kemana-mana, dan lo meruminasikan diri lo terhadap satu hal, terus lo jadi ketarik dengan pemikiran-pemikiran yang merendahkan, yang lo berfokus pada kesalahan lu, masa lalu lu, hal-hal yang harusnya lu gak lakuin, yang kayak gitu. Ada banyak banget. Dan akhirnya lu end up kayak hating yourself, terus nangis, terus cuman kayak merasa gak berdaya, kayak gitu. Atau misalnya lu punya masalah dengan emosi gitu. Lu punya masalah dengan emosi. Somehow lu tahu kalau lu tetap aja mikirin masalah ini, akhirnya bakal marah. Dan lu tahu sendiri tuh kalau lu udah marah, lu nggak bisa ngontrol sendiri, lu harus kayak kena ke sini, kena ke situ, kayak gitu. Atau contoh lainnya adalah yang kayak awalnya mungkin kelihatan kayak a good thing, kayak ngagumin seseorang. Dulu gue pribadi sering banget ngagumin orang di tahap dimana kayaknya hidup gue tuh jauh banget dari mereka gitu. Kayak hidup gue tuh kayak kagak ada apa-apanya, kayak mereka tuh have a perfect life, kayak gitu-gitu. Nah tapi somehow itu tuh berakhir dengan gue ngerasa rendah, jatuhnya kayak anjir kulit gue tuh gak seputih dia, gue tuh gak sekurus dia, rambut gue tuh gak semengkilap dia, uang gue gak sebanyak dia, yang kayak gitu. Apalagi yang ini tuh sering banget masalah di kaum hawa. Apalagi kaum hawa ini kan suka banget ya, kalau perempuan suka banget, ih kamu rapi banget, cantik banget sekarang, kamu tuh kurusan, tuh akhirnya nyampe di rumah kayak iya aku kok kayak gini, atau malahan bukan kayak gitu, malah leads to gibah, kayak si ini tuh gini ya, kayak gitu, kayak lu tuh udah tahu gitu. Nah maksudnya kenapa sih aku tertarik banget sama self awareness ini, karena dari banyak banget cerita teman-teman yang cerita ke aku, dari pengalaman pribadi juga, sebenarnya permasalahan kita tuh nggak segede itu, simply karena kita biarin diri kita meruminasikan masalah itu gitu, memamahbiarkan persoalan itu atau hal itu gitu. Sebenarnya itu tuh cuman ya kayak waktu lu udah bisa nyadarin dan nerima keadaan itu, ya udah tinggal lu pikir, ya udah yang harus gue ubah apakah ideal gue, ideal self gue, atau emang kenyataannya gue ubah diri gue gitu. Kenapa ya ini tuh jadi hal yang menarik banget menurut gue? Karena waktu kita dewasa,
maksudnya udah masuk kehidupan dewasa nih, sadar banget kalau kehidupan kita tuh emang kita sendiri yang jadi nahkodanya. Pribadi kita sendiri yang nentuin apakah kita mau jadi makin buruk atau lebih baik gitu. Dan satu-satunya cara untuk bisa jadi lebih baik ya terima koreksi dari diri sendiri. Dan dalam banyak hal juga penting untuk terima koreksi dari orang-orang yang terpercaya gitu, yang emang paling dekat sama lo. Gak usah dengerin semuanya juga, karena gak semua orang tuh punya hikmat untuk bisa ngomong hal yang penting dalam kehidupan lo gitu. Karena kalau lo sadar lo tuh adalah nahkoda di kapal lo, dan lo bisa menilai keadaan kapal lo sendiri dengan baik dan benar, dan lo punya dasar jangkar yang benar, yang kuat, yang mampu menopang lo. Mau ada badai, mau ada topan, mau ada apa, lo pasti bisa ngelewatinya gitu. Karena lo tuh udah bisa menilai, ini gue mampu nggak, kayak gitu. Dan kedua yang juga penting adalah nggak lagi saatnya itu kita jadi orang-orang yang ngerasa emang gue udah kayak gini orangnya, karena keluarga gue kayak gini, atau itu udah sifat gue. Nggak kayak gitu. Kayak ada banyak hal yang memang lo nggak bisa pilih dalam kehidupan ini. Ada banyak pengalaman hidup yang simply emang terjadi ke kita, yang mungkin memang Tuhan rencanakan untuk terjadi di lo, karena dia yakin lo yang mampu ngelewatin itu. Dan mungkin ada banyak orang yang akan terbantu dengan lo pernah ngalamin itu. Mungkin ada banyak orang yang akan terbantu dengan pengalaman itu terjadi di lu, akhirnya lu ngebantu orang dengan pengalaman yang sama, atau mendorong lu untuk buat hal yang baru untuk banyak orang kayak gitu. Tapi itu semua tuh balik ke lu gitu. Either you want to actually take a look on yourself dan evaluate dan berubah dan mengubah hal yang bisa lu ubah gitu, atau lu cuman kayak ya udah biarin aja gitu, gue udah tahu ini masalahnya kayak gini dan bakal selalu muncul kayak gini, ya biarin aja gitu. Somehow lu seneng dalam kedisfungsionalan itu kayak gitu. Itu sih kayak udah saatnya kita tuh masing-masing pribadi untuk ambil kendali terhadap diri kita, kayak this is the life I wanna lead gitu. And as long as you've got the right principle and lu punya kepercayaan yang kuat terhadap apa yang lu imani yang jadi dasar dan hal-hal mendasar dalam hidup lu, dan lu punya orang-orang yang emang nggak perlu banyak, cuman siap ada di sana untuk bantu lo, udah kenal lo dan ngerti lo, pasti hidup rasanya bakal lebih mudah kok untuk dilewati. Itu bakal lebih mudah untuk cruise along the ocean of life kayak gitu. So yeah, that's all for the very first episode of Overdose. I really hope ada hal baik yang bisa bawa pulang lah, atau di kayak oh ya ini hal yang baru buat gue kayak gitu untuk kita masing-masing. Kalau misalnya lu punya masukan buat gue, punya koreksi atau punya request pengen yang topik selanjutnya apa, gue bakal sangat dengan senang hati nerima, and hopefully bisa kalau misalnya ada request kayak gue mungkin bisa mewujudkannya gitu, tapi dengan segala keterbatasan gue dan apa adanya gue. So yeah, thank you so much for listening. Thank you for taking some of the most precious time of your day. So yeah, until the next overtime with me, stay safe, stay healthy, and keep believing in life. That's all. Thank you everyone. Bye.